Apalagi masalah tetangga ini ternyata bukan cuma dalam hadis ya. Al-Quran sendiri berbicara tentang tetangga. Tadi sudah dibaca ayatnya. Dan itu memang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini sebagai pembuka dari bab ini. Ya, jadi Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika berbicara tentang hak tetangga mengutip ayat surat An-Nisa ayat 36. Ya. Sebagai sebuah ketentuan dasar bagi seorang muslim. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun. Ya, ini prinsip tauhid dan akidah kita. Setelah itu apa? Wabil walidayni ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu namanya birrul walidain. Setelah itu apa lagi? Wabidil kurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada kaum miskin. Kemudian setelah itu Allah berpesan berbuat baik wal jaridil kurba, dan kepada tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Ini kedudukan tetangga yang paling tinggi ini. Tetangga muslim kerabat. Ya. Entah kerabat dekat, kerabat jauh, apakah dia saudara kita, paman kita. Ya, ini kalau di daerah masing-masing biasanya ya, kalau di perkotaan mungkin di kompleks sudah agak jarang ya, tapi kalau di perkampungan biasanya pemukiman itu kita tinggal, sebelah kita mungkin kakak kita atau paman kita, begitu ya, atau sepupu kita, itu namanya tetangga yang kerabat. Kalau kata Rasulullah, tetangga yang kerabat ini punya 3 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan dijaga. Kemudian wal jaril junubi. Ya, baru kemudian tetangga yang jauh. Ya, tetangga jauh ini, jadi wal jaridil kurba, memang ada penafsiran juga ya. Wal jaridil kurba, ada penafsiran tetangga kerabat atau tetangga dekat. Ya, tetangganya nempel sama kita. Wal jaril junub, ada yang menafsirkan tetangga yang bukan kerabat, atau ada yang menafsirkan tetangga jauh, ya, tetangga jauh. Ya, memang definisi tetangga ini apa sih, begitu ya? Di antaranya para ulama mengatakan tetangga itu 40 rumah, ya, ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri itu 40 rumah. Itu masuk tetangga. Ya, jadi kalau komplek kita misalnya ada 80 rumah, kalau kita persis di tengah-tengah itu semua tetangga kita. Ya. Baik. Kemudian wasahibi bil jambi, juga kita diperintahkan berbuat baik kepada teman dekat kita, ya, mungkin kolega, mitra, teman kantor, teman kampus. Ya, teman pergaulan ya, teman dagang. Nah, itu namanya wasahibi bil jambi. Wabnis sabil, dan orang yang kehilangan bekal di perjalanan, wama malakat aimanukum, dan budak mereka, ya. 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 Baik, budak mereka, atau mungkin kalau sekarang yang dekat ya dengan para pembantu ART ya. Ya, ini juga termasuk bagian yang harus kita perlakukan dengan baik. Ya, jangan sampai diperlakukan kasar, keras, apalagi kekerasan, ya, tidak dipenuhi hak-haknya. Nah, itu termasuk perkara yang diingatkan bagi kita. Jadi memang seorang muslim harus betul-betul pandai ya, betul-betul menjaga hubungan sebaik mungkin kepada pihak-pihak yang memang dalam kehidupannya sangat dekat. Ya, orang tua, kerabat, tetangga, teman, kolega, mitra, ya, sampai kepada pembantu, ya, sampai kepada pembantu. Ini memang bagi seorang muslim, ibu-ibu sekalian, kita ingatkan diri kita semua, ya, jangan sampai kita merasa sudah selesai, kita rajin sholat, kita rajin puasa, tapi ternyata ya hubungan sosial kita tidak baik, ya. Hubungan atau hak-hak orang lain ada yang tidak kita penuhi, bahkan ada yang mungkin kita sakiti. Ya, ini harus ya, sekali lagi kita ingatkan diri kita. Sebab ibu-ibu sekalian, orang ya sholat sebanyak apapun,
Sholat tahajud dia sebanyak apapun setelah sholat fardu. Pergi haji, umroh berkali-kali. Ya, saya pernah bikin satu postingan gitu ya. Saking keselnya saya melihat ada orang kok gampang berbuat zolim sama orang. Ya, saya sampai nulis di status Twitter saya, ya, Anda masuk Ka'bah sekalipun sholat di dalamnya, itu nggak bisa menghapus kezoliman yang Anda lakukan kepada orang lain. Kecuali Anda bertaubat, lalu minta maaf, lalu mengembalikan hak yang diambil kalau ada yang diambil. Itu baru dia terhapus. Ya, nggak bisa terhapus orang sholat, puasa, lalu ada harta orang diambil. Misalnya. Ada orang yang ditipu. Ada orang yang disakiti. Kecuali dia minta maaf langsung. Atau ada yang diambil, dia kembalikan. Nah, itu baru diampuni. Tapi sekedar sholat saja tidak. Ya memang bukan berarti sholat nggak perlu. Sholat jelas harus. Maksud saya adalah jangan sampai orang kemudian merasa sudah nggak apa-apa lah itu saya ganggu orang, saya sakiti orang, saya zolimi orang. Nanti saya sholat yang banyak, nanti saya sedekah yang banyak, nanti saya umroh pergi haji, hapus semua dosa. Tidak. Para ulama mengatakan dosa yang terhapus oleh ibadah kita itu hanyalah dosa kecil dan dosa yang terkait kepada Allah. Adapun dosa terkait pada manusia tidak lantas terhapus oleh dosa kita kecuali kita taubat atau mengembalikan hak mereka atau minta maaf dari mereka. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik. Termasuk dalam hal ini masalah tetangga. Ya, apalagi tetangga kita tiap hari. Ya. Bahkan bisa jadi tetangga kita lebih dekat dari kerabat kita. Kerabat kita entah di mana, tetangga kita setiap hari. Maka patut kita perhatikan. Dan dalam bab ini ya, cukup banyak ya hadis-hadis berbicara tentang tetangga. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah betul-betul sangat care ya, sangat agar kita betul-betul memperhatikan tetangga kita. Baik. Kita baca hadisnya wa ani ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar ya. Dan Aisyah radhiyallahu anhuma keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Ya, Jibril itu sering, selalu, bukan sering lagi ya. Selalu ingatkan aku, wasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai aku mengira nanti ada keputusan ketetapan hukum bahwa tetangga itu bisa mewarisi. Muttafaqun. Sampai begitu perkiraan Rasulullah. Ini bisa-bisa tetangga dapat waris nih kalau kita meninggal. Ya, saking dekatnya tetangga dengan kita. Maka betul-betul kita diperhatikan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, minimal sekali, minimal banget ya. Ini minimal banget, bukan standar dasar, tapi minimal jangan sampai menyakiti tetangga. Ya tentu saja maksimalnya bukan hanya itu ya. Kita kalau bisa berbuat baik, memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan kemudahan, memberikan keringanan dan seterusnya. Dan ini lagi-lagi menjadi barometer ya, Ibu sekalian. Barometer sebenarnya akhlak kita, sikap kita itu bukan di depan kamera. Ya, kalau sekarang kan rame nih ya, masalah pencitraan atau apa. Oh, dia orangnya baik. Baik, ya tidak mengapa. Tapi lihat bagaimana perlakuannya kepada keluarganya, kepada tetangganya, ya, kepada orang-orang dekatnya. Ya, itu bisa menjadi barometer. Oh, dia memang sama tetangga baik, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi barometer. Baik. Kita lanjutkan ya, ini banyak hadisnya dan ini menggambarkan bagaimana Jibril selalu pesan sama Rasulullah dan Jibril tentu saja tidaklah dia melakukan kecuali dia mendapatkan perintah dari Allah ya. Artinya ini memang Allah betul-betul mengingatkan kita untuk bersikap baik kepada tetangga kita. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar ya. Rasulullah bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ya, ini pesan Rasul kepada Abu Dzar. Tentu pesan kepada kita. Ya. Idza tabakhta marokotan fa'akthir ma'ah. Ya. Kalau engkau masak marokoh itu makanan Arab ya. Makanan Arab itu sejenis
apa namanya, kayak sop tapi agak kental gitu ya, marok kalau orang Arab bilang. Ya. Kayak kita kayak semacam apa ya, sop apa itu yang daging lah ya, kayak rendang apa tapi ada kuahnya. Faktir kayak gulai ya. Faktir ma'aha, maka perbanyak kuahnya. Ya tentu perbanyak kuahnya di sini ya diatur juga rasanya, bukan sekedar airnya dibanyakin lalu rasanya jadi nggak enak gitu ya, atau adem. Kemudian wata'ahad jironaka. Kenapa Rasul pesan demikian? Wata'ahad, perhatikan atau berikan tetanggamu. Rawahu Muslim. Ini sebuah gambaran ya bahwa berbuat baik kepada tetangga bukan sekedar kita nggak mengganggu mereka. Ya kalau nggak sekedar nggak mengganggu, mungkin standarnya sekarang banyak ya. Di dalam kehidupan kota besar begitu ya, di apartemen atau maaf ya, karena di komplek juga suka terjadi seperti itu kan, rumahnya besar-besar, udah masing-masing urusan masing-masing, kita nggak cawe-cawe, kita nggak intervensi dan lain sebagainya. Tentu bukan hanya sampai di situ masalah ketetanggaan yang diajarkan dalam Islam, tapi ada komunikasi, ada saling berbagi, ada saling menguatkan, itu yang sangat dibutuhkan. Ya, jadi memang kita ini antara dua sisi, Ibu sekalian. Ya. Ada dua sisi. Memang terkadang di tengah masyarakat ya, itu ada yang orang yang apa istilahnya terlalu mau ikut campur, ya intervensi. Ya, tetangganya ngapain segala macam, dia tanya, dia selidiki, atau ada urusan keluarga dia mau masuk. Nah itu memang kelebihan. Ya, itu nggak perlu seharusnya. Itu tidak perlu, begitu ya. Tapi ada tetangga yang nggak peduli sama sekali mau terjadi apa gitu. Saya nggak mau. Yang penting saya nggak nyakitin mereka, nggak ganggu mereka. Ya, memang betul nggak menyakitinya, tapi betul-betul tidak mau berkomunikasi, bersosialisasi. Ini juga bukan bagian dari ajaran Islam. Ya, yang tepat tentu saja pertengahan ya. Kita nggak perlu intervensi urusan tetangga rumah tangga orang. Ya, tapi hal-hal yang sifatnya apa namanya zahir ya, hubungan-hubungan sosial ya tetap hendaknya dijaga. Ya sekedar mungkin kita bisa nanya gimana keluarga, gimana anak-anak, ya secara umum saja, tidak perlu harus detail, mudah-mudahan baik dan seterusnya. Oh anaknya kurang sehat, oh kalau gitu kita besuk, begitu ya maksudnya ya, bukan detail-detailnya. Ya. Ya, anak kamu kalau sehari jajannya berapa, maksudnya nggak perlu harus detail. Kamu dapat nafkah dari suami berapa, itu nggak perlu yang kayak seperti itu. Ya. Ya, tapi ya bisa kita awali dengan hal-hal yang umum. Baik, termasuk dalam hal ini ya kita berbagi yang ringan, bukan sesuatu yang besar ya, saling memberi, saling berbagi. Ya, mungkin dia beli pisang tanduk begitu, dia potong-potong, dia goreng, ya dibagi sebagiannya ke tetangga. Itu sesuatu yang hangat ya. Bukan cuma pisang gorengnya yang hangat, tapi komunikasinya menjadi hangat. Orang pun nggak akan melihat dari sisi berapa sih harganya, paling cuma 5.000, 10.000. Nggak melihat dari itu, ya melihat dari kedekatannya, muamalahnya dan semacamnya. Ini yang juga harus kita bangunnya. Ya, maka walaupun mungkin ya maaf ya tinggal di kompleks segala macam, jangan kemudian kita hidup sendiri-sendiri, tapi berkomunikasi, saling berbagi, saling memberi, dan itu sesuatu yang sangat bagus. Baik, kita lanjutkan lagi dan hadis berikutnya sama ya, hadis ketiganya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ya. Maksud tidak beriman ini apa? Ini juga harus hati-hati juga maknanya. Wah kalau gitu kafir dong, keluar dari Islam. Ya. Para ulama umumnya mengatakan ketiadaan beriman dalam beberapa hadis yang disebutkan, misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dan seterusnya. Ya, itu maknanya adalah tidak sempurna imannya. Ya. Jadi tidak sempurna imannya. Kila ada yang mengatakan atau bertanya, man ya Rasulullah? Siapa Rasulullah orang yang nggak sempurna imannya tuh? Rasulullah mengatakan alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, muttafaqun alaih.
orang yang tetangganya nggak aman dari keburukannya. Nah, ini yang berat ini ya. Nah, makanya sering dikatakan aljar qobladar, tetangga dulu perhatikan baru rumahnya. Sebab orang kalau tetangganya nggak baik, aduh, nggak nyaman hidup. Ya, tidak nyaman. Ya. Saya pernah waktu tinggal di Arab itu kan di apartemen ya. Apartemen itu orangnya ganti-ganti, sering ganti. Sampai satu kali apartemen itu ya tetangga juga begitu ya, tetangganya ya biasa orang Arab begitu ya. Anaknya kebanyakan masih remaja. Masih remaja. Ya, anak remaja gitulah ya. Apa namanya ya, ya semaunya ngobrol di tangga ya, kan di sana apartemen tuh bisa tingkat 4 gitu ya. Nggak ada liftnya, kita naik tangga. Nah, anak-anak muda itu kadang-kadang duduknya ngobrolnya di tangga. Ya kita lewat memang bisa lewat, cuma kan menjadi agak riskan ya. Kita pengen tegur, nggak enak, apalagi itu orang asli segala macam. Kita sama istri, kadang sama anak-anak saya perempuan semua, itu nggak nyaman sekali. Ya. Nah, itu sederhana, ya itu sederhana. Bagaimana kalau yang lain ya, yang lebih berat, begitu ya. Dan ini kadang-kadang masalah-masalah mungkin sepele ya, tapi memang harus betul-betul kita jaga hak tetangga ya. Sekedar mungkin parkir mobil, ya, yang mungkin memakai lahan dia, itu pun juga harus kita perhatikan. Ya, paling enggak kalau memang kita butuh kita minta izin lah atau apa. Ya, tapi seharian parkir di lahannya, di depan rumahnya tanpa ada basa-basi dan lain sebagainya atau berulang-ulang, itu sesuatu yang berat. Ya, sesuatu yang harus kita hindari begitu ya. Atau mungkin apakah buang sampah kah, atau mungkin suara lah. Hal-hal kayak gitu sering terjadi atau tanpa disadari. Nah, ini penting bagi kita ya. Jangan sampai ada tetangga yang merasa terganggu oleh kita. Apalagi kalau sampai besar ya. Tetangga ternyata pencuri ya, naudzubillah ya, sampai merusak kehormatan, itu naudzubillah, itu lebih lagi. Itu sangat-sangat keji ya. Orang yang seharusnya kita harapkan perlindungannya, kebaikannya, justru dia membuat kekejian. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi, wa anhu ya, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya nisa al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Ya, jangan sekali-kali wanita wanita muslimah ya meremehkan tetangganya yang muslimah begitu ya. Walau firsana satin, walau sekedar ya, firsana satin ini macam-macam ya. Ada yang maknanya sekedar kulit kambing, ada yang mengartikan juga pelananya, atau yang kadang-kadang dipakai buat bungkus kambing itu mungkin ada kainnya atau ada apa begitu yang bisa dipakai begitu ya. Sesuatu yang sangat sepele ya, sesuatu yang sangat sepele, yang sangat ringan ya. Muttafaqun alaih. Maksudnya adalah ya kita bisa memberi ya, kita bisa berbagi sesuatu kepada tetangga kita walau sekedar sesuatu yang sepele. Baik, kita lanjutkan lagi, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, la yamna'u jarun jarahu, janganlah tetangga melarang tetangganya an yagriza khoshabatan fi jidarihi ya, untuk memasukkan memasukkan khoshabah, kayu di temboknya. Nah, ini kaitannya ya. Kadang-kadang tetangga minta tolong. Kalau orang ini masyarakat Arab dulu ya, mereka mungkin untuk membuat rumah atau kepentingan tertentu mungkin pakai tembok kita ya, agar dia bisa membuat sesuatu untuk rumahnya begitu ya. Kata Rasul, jangan larang kalau ada tetangga kita butuh itu ya, butuh itu. Ya, ini kondisi sosial saat itu. Kalau sekarang banyak kasusnya ya, tetangga sedang butuh, apakah mungkin halaman rumah kita, kalau di perkampungan itu kan kadang-kadang tetangga lagi butuh, sedang buat acara apa, mungkin rumah kita ditutup dulu, ya nggak apa-apa kalau cuma sekali-sekali saja, ya, atau bahkan kita bisa membantu begitu ya, atau mungkin tetangga butuh kita
tangga kita, ada tangga butuh atau juga mobil dia butuh segala macam. Ya, yang seandainya kita masih bisa bantu, jangan sampai kita merasa malas untuk membantu atau merasa berat ya ketika tetangga membutuhkan, dia sedang mau bangun rumah misalnya atau merenovasi rumah, ya mungkin butuh tempat untuk menyimpan pasir kah begitu ya, atau mungkin ya kita harus sabar juga kalau ada sedikit suara-suara yang mengganggu dan seterusnya, atau kalau tadi ya mungkin butuh tembok kita ya. Saya kemarin juga ada sedikit masalah di rumah saya itu temboknya begitu ya di tingkat 2. Nah, itu persis di sampingnya rumah sebelah tetangga. Nah, ini kata tukangnya kalau nggak lewat genteng tetangga nggak bisa nih Bu katanya, atau Pak ya udah kita izin, alhamdulillah tetangga baik, masya Allah ya, nggak apa-apa nanti naik genteng saya. Ya kadang-kadang begitu kan urusan tetangga. Nah itu sebaiknya kita mudahkan urusan. Ya jangan sampai dengan tetangga sebegitu rupa ya penuh perhitungan dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Ya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Begitu ya, diam. Ya, jadi ini lambang atau indikasi keimanan. Maka sering dikatakan iman dan akhlak atau hubungan sosial itu berkaitan erat. Jangan kita pisah-pisahkan. Ini yang sering terjadi ya. Banyak orang ingin misah-misahin. Yang penting beriman, masalah akhlak masa bodoh begitu ya. Yang penting saya sholat rajin, puasa rajin, zakat keluarkan, pergi haji. Ya, tapi urusan sosial, urusan hubungan antar sesama, dia tak abaikan. Ya, dia tidak pedulikan. Atau dia abaikan, bukan tak abaikan. Ya, dia abaikan. Ya, dia kadang parkir seenaknya, buang sampah seenaknya. Oh, saya kan Pak Haji. Itu tidak boleh. Ya, walau dia sudah berkali-kali pergi haji, walau dia mengaku menjadi orang beriman. Ya, ini satu hal yang harus kita jaga. Tapi memang jangan dibalik. Ya, wah yang penting mas saya baik sama orang, sama tetangga, walaupun nggak sholat, walaupun nggak pergi haji, walaupun nggak zakat, nah, itu juga tidak benar. Ya, karena hubungan keduanya itu saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Ya. Iman tanpa akhlak maka dia tidak sempurna. Akhlak tanpa iman ya tidak diterima. Orang berbuat baik memang baik, ya, secara sosial akan dianggap baik, tapi nggak beriman. Ya, tidak diterima oleh Allah. Ya ini memang akidah kita. Ya, kalau ada orang mengatakan kok begitu ya, kamu kok nggak menganggap kebaikan orang. Kalau secara sosial kita anggap kebaikannya, tapi dalam aspek keimanan, ya orang kalau tidak beriman amalnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Ya itu sering dicontohkan kan. Ya, ada orang ikut bangun rumah. Ya, ikut bangun rumah atau bangun hotel. Ya, pegawai-pegawai yang bangun sudah ketahuan siapa si fulan. Ya, setiap bulan terima gaji. Tapi ada orang yang ikut aja dia bangun, gali pasir segala macam ya. Ikut juga melester, capek dia tiap hari, tapi nggak tercatat namanya. Ya kan, jangan mengharap gaji. Ya, jangan mengharap gaji. Nah, iman itu maknanya kita tercatat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi Ibu sekalian kita ingatkan, iman kita bukan sekedar kita beribadah percaya kepada Allah, tapi bagaimana kita menjaga hubungan sosial yang baik, ya khususnya kepada tetangga. Jangan mudah menyakiti tetangga, jangan mudah mengganggu tetangga. Ya, walau sekedar ya kemarin pohon juga di rumah saya udah rupanya tanpa saya sadar ya. Ya bukan kasar, mungkin kelalaian juga ya. Itu pohon besar rimbun begitu ya. Ya ternyata ke tetangga sudah banyak juga. Ya bisa kita bayangin daunnya setiap hari jatuh ke halaman tetangga segala macam. Itu juga harus diperhatikan.
Ya paling nggak kalau mau ya kita tanya gimana nih, maaf nih pohon saya segala macam. Oh nggak apa-apa kok, saya senang jadi adem ya. Kalau begitu sih enak kan. Paling nggak ada kata-katanya lah. Ya tapi kalau nggak ya hendaknya kita paham sendiri lah begitu ya. Baik, kita teruskan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah. Kata Aisyah, dia berkata, ya Rasulullah, ya, innali jaraini, aku punya dua tetangga, faila ayyihima uhdi. Siapa nih yang aku mau kasih hadiah? Nah, kata Rasulullah, ila akrobihima min kababan. Orang yang paling dekat pintunya sama kamu. Ya, jadi dicek, dilihat siapa yang pintunya paling dekat. Maksudnya orang yang paling dekat lah ya. Ya ini memberikan dua makna. Makna yang pertama adalah tadi ya, bagus kalau bertetangga tuh kita suka memberikan hadiah, ya berbagi, memberikan hadiah. Bukan masalah dia kaya atau miskin, ya tapi kita berbagi itu yang menjadi catatan. Ya mungkin biasa ada momen-momen tertentu lah ya, kayak Lebaran kah, atau kita pulang dari kampung, pulang jalan-jalan. Nah itu juga biasanya spesial gitu ya, kita apalagi jalan-jalan jauh ke luar negeri kah atau keluar kota kah. Ya, dan juga sekali lagi tidak harus selalu mahal ya. Biasa hal-hal yang spesifik, apakah makanan, apakah souvenir atau apa yang lainnya. Ya, itu bagus sekali ya kalau kita budayakan dan kita biasakan dengan tetangga, kita suka berbagi, suka memberi hadiah dan lain sebagainya. Ya, maka berikan perhatian di situ. Ya, kalau kita kemana-mana, apa? Oh ini buat tetangga saya nih, dihitung berapa? 5 orang beli 5 begitu ya. Atau kalau kita beli apa-apa, kita beli kalau kita ke puncak atau kemana begitu ya, itu kalau saya bilangnya tape gitu, apa sih namanya itu ya, singkong tuh. Nah itu udah kita bayangin, oh ini untuk si fulan belinya segini, begitu ya. Atau souvenir beli berapa buah, oh untuk si fulan. Nah itu sesuatu yang baik sekali. Ya. Dan yang lebih dekat, dia yang lebih utama. Kemudian Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum lijarihi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik sama sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Ya, ini juga menjadi barometer ya. Kita kalau bergaul, bersahabat, berteman, jadilah teman yang baik. Jadilah sahabat yang baik. Gimana sahabat yang baik itu? Yang paling standar sahabat yang baik itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu sahabat yang baik. Ya, bukan sahabat baik versi-versi kita. Oh dia sahabat baik saya, kemana-mana sama-sama, ya, selalu oke, selalu sepakat. Ya. Ternyata mungkin ada maksiatnya. Gitu ya. Ketika kita nggak sholat, dia nggak ajak kita sholat. Ketika kita berbuat maksiat, dia diamkan, bahkan dia dorong. Itu bukan sahabat baik. Bukan sahabat baik, meskipun mungkin orang bilang, oh itu sahabat dekat. Ya, sahabat baik itu, ya tentu dia care, dia peduli, dia perhatian ke kita. Ya, tapi juga, ya ingatkan kita ya, kepada kebaikan. Ya, ajak kita kepada kebaikan. Ya, kayak sekarang nih ya, kita diingatkan aja kita ngaji, itu sahabat baik yang seperti. Sahabat yang mengingatkan kita untuk ngaji, untuk beribadah, mengingatkan kita dari maksiat agar jauh dari maksiat, itu sahabat yang baik. Ya. Itulah sahabat yang sebenarnya sayang sama kita. Yang kadang-kadang kita suka salah menilainya. Oh dia orang susah, kalau sama dia kita suka dilarang. Ya. Kalau dia suka melarang hal-hal yang nggak haram sih memang wajar ya. Tapi kalau yang dia larang, diingatkan, jangan begitu dong. Ya. Ketika dia tahu kita mungkin nggak sholat kah, ketika kita mungkin tidak birrul walidain, ya diingatkan. Nah, itu dia sayang sama kita. Ya, dia cinta sama kita. Dia ingin kita selamat. Ya, maka itulah sahabat yang baik. Ya, bahkan kata sebuah ungkapan, sahabat baik itu lebih baik dari diri kita.
kalau diri kita kadang-kadang masih suka tuh ngajak pada yang nggak benar. Ya, pengennya santai, pengennya lalai. Tapi kalau sahabat yang baik, dia nggak akan ngajak kita kecuali kepada yang benar. Maka kalau ada sahabat yang baik, kata Umar bin Khattab, pegang kuat-kuat. Setelah nikmat iman yang paling besar adalah nikmat sahabat yang baik. Maka jadilah kita sahabat yang baik. Jadilah kita nikmat yang besar buat sahabat kita. Gitu ya. Maka biasanya memang sahabat-sahabat yang kalau udah kita sangat tahu kebaikannya, dekat, itu menjadi sangat dekat sekali. Karena itu patut kita jaga kepercayaan dan kebaikan tersebut. Dan tetangga yang baik juga adalah tetangga yang baik kepada tetangganya, gitu ya. Orang yang baik pada tetangganya itu tetangga yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paling nggak dia tadi tidak menyakiti, suka berbagi, ya, dan juga mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Baik, Ibu sekalian, ini hadis-hadis yang kita baca ya terkait dengan masalah hak tetangga ya dan wasiat Rasulullah SAW kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan jadi bekal kita, jadi pelajaran bagi kita dan dorongan bagi kita untuk selalu berusaha ya berbuat baik kepada tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Pak Ustadz ilmunya. Baiklah ibu-ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya bisa lewat Zoom, chat Zoom, atau bisa juga lewat YouTube dan bisa juga langsung. Silakan pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu ibu-ibu, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Apakah hak-hak tetangga itu berlaku juga ya Pak Ustadz untuk yang non-Muslim Pak Ustadz? Untuk apa? Tetangga kita yang non-Muslim. Oh ya, non-Muslim. Ya, berlaku. Ya gimana terus? Oh gitu ya Pak ya. Ya, maksudnya kalau saya kan pernah dengar kita tidak boleh bersahabat Pak Ustadz dengan non-Muslim. Nah, bagaimana dengan kalau tetangga kita non-Muslim gitu Pak Ustadz? Ya, istilah tidak boleh bersahabat dengan non-Muslim itu patut dipahami ya, patut dipilah-pilah ya. Kalau bersahabat dalam arti berteman atau membuka komunikasi atau bersahabat secara umum, secara biasa nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang tidak dibenarkan itu kalau sampai dalam taraf mawaddah. Mawaddah itu ya kalau boleh kita bilang bersahabat sangat dekat gitu ya, yang sampai mungkin biasa kalau sahabat kan saling curhat ya, saling ya biasalah ya, udah jadi sahabat cinta banget lah ya. Kalau ibu-ibu suka manggil saya gitu segala macam gitu ya, udah deket banget kemana-mana. Karena itu udah jadi kalau anak sekarang bilang itu apa istilahnya Bu ya, kayak sahabat dekat gitu ya. Nah, itu yang memang harus dibatasi. Tapi kalau sekedar sahabat, kita bertetangga, kita dalam pekerjaan, apalagi dalam transaksi ekonomi atau jual beli atau di kantor, itu nggak apa. Ya, kita mungkin ada proyek-proyek kerjasama atau apa, itu tidak mengapa, begitu ya. Nah, kalau kita bertetangga dengan non-Muslim atau kita bersahabat dengan non-Muslim, tetap dijaga adabnya. Ya, tetap kita nggak boleh sembarangan menyakiti mereka, mengganggu mereka. Tetangga non-Muslim juga begitu, ya, nggak boleh kita menyakiti. Bahkan juga kita berikan haknya. Jadi tadi ada 3 ya tetangga tuh. Tetangga pertama Muslim dan kerabat itu punya 3 hak. Dia hak tetangga, hak Muslim, hak kerabat. Ada yang kedua tetangga Muslim tapi bukan kerabat, itu punya 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak kerabat. Yang ketiga tetangga non-Muslim, ya. Maka dia punya 1 hak, yaitu hak tetangga. Maka nggak boleh disakiti. Dan tadi ya, tuntutan agar kita berbuat baik, berbagi nggak apa-apa, berbagi. Silakan berbagi kepada tetangga yang non-Muslim tadi ya. Kalau kita masak apa kita bagi dan seterusnya.
Karena kita juga secara sosial nggak apa-apa. Misalnya dia pernikahan atau apa, kita ucapkan selamat, begitu ya, nggak apa-apa. Ya, atau meninggal, kita takziah nggak apa-apa. Takziah kepada non Muslim nggak apa-apa. Tujuannya bukan untuk mendoakan yang meninggal, untuk mensupport atau menghibur keluarga yang ditinggal. Itu masalah hubungan sosial. Ya, jadi masalah hubungan sosial dalam Islam itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya, makanya sebenarnya kalau bab toleransi itu kita, kalau banyak ulama bilang ya hatam kita sebenarnya. Kalau bab toleransi dalam arti menghormati, menjaga kebaikan mereka, jangankan itu ya, mereka ibadah pun nggak boleh kita ganggu. Begitu ya, selagi tidak ada hal-hal yang misalnya mengganggu keamanan juga, ya mereka beribadah di tempat ibadahnya segala macam. Begitu. Wallahu a'lam. Iya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini ada yang raise hand. Mbak Mia ya. Silakan. Mbak Mia, tafadhol. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Amin. Izin bertanya Ustadz, tadi yang dimaksudkan Ustadz mengenai tetangga itu, misalnya di komplek kita kan kita tetangga itu hubungannya tidak terlalu akrab ya Ustadz. Nah, tapi di dalam komplek itu tidak bersebelahan pintu itu ada beberapa teman-teman liko yang saling kami erat hubungannya gitu Ustadz. Nah, kalau kita berbagi dengan teman-teman liko itu, apakah bisa dikategorikan kita juga berbagi dengan tetangga ya Ustadz? Terima kasih. Bukan yang bersebelahan pintu. Teman likonya di mana Bu tadi? Teman-teman likonya di mana? Di sekomplek Ustadz, tapi berbeda pintu, maksudnya tidak sebelah pintu langsung. Beda blok misalnya Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi tadi memang definisi tetangga ini cukup beragam ya. Tapi yang cukup banyak dipakai tetangga itu tadi 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 rumah. Ya ini memang repotnya kalau di kampung-kampung kan rumah satu dengan yang lain jauh-jauh ya. Iya, kalau Ustaz. di yang rapat, kalau di daerah yang padat 40 rumah masih kebayang. Iya. Kalau di komplek-komplek yang rumahnya besar ya berarti 40 rumah lumayan besar juga itu. Ya, iya. Tapi nggak apa-apa lah, itu bisa kita anggap tetangga walaupun mungkin berjarak atau terpisah oleh rumah yang lain ya. Cuma tadi memang bagus ya kalau seandainya kita pakai pesan Rasulullah ya, yang paling dekat rumahnya. Paling tidak jangan terlalu mencolok lah ya. Ya kita begitu dekat kepada suka memberi misalnya karena dia teman liko, teman ngaji, teman apa, kita memberi, sementara tetangga yang dekat pun nggak pernah kita beri atau kita lewatkan, itu nanti akan menimbulkan kesan yang kurang baik ya. Justru bisa jadi dengan cara pemberian tadi akan mendekatkan kita kepada tetangga kita yang dekat, begitu ya. Jadi tidak mengapa kalau kita berikan ya, atau berbuat baik kepada teman atau apa yang kita merasa dekat, yang mungkin berjarak 5-4 rumah dari kita, begitu ya, 10 rumah, insya Allah itu masih berbuat baik dengan tetangga. Akan tapi kaidahnya memang yang paling dekat itu yang paling berhak, begitu ya. Itu yang juga harus kita perhatikan. Wallahu baik Ustaz. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum Mbak Ira, izin Pak Ustadz bertanya. Silakan. Iya Mbak Yati, silakan. Ustadz, apa benar katanya kalau mau tahu cerminan diri kita, coba lihat siapa teman dekatnya. Apa betul begitu Pak Ustadz? Ya kurang lebih iya. Ya sebab hadis-hadis Rasulullah yang mengarahkan demikian. Ya almar'u, dalam satu hadis Allah mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Ya. Seseorang tergantung dengan agama. Agama di sini bisa juga artinya tabiat, kebiasaan, perilaku temannya. Hendaknya setiap kalian perhatikan itu, ya, sama siapa kalian bergaul, karena sedikit banyak akan memberikan pengaruh, ya, akan memberikan pengaruh. Ya, maka juga dalam satu ungkapan bahasa Arab dikatakan anil mar'il atas alfas al qarina fa innal qarina bil makruni muqtadi. Tentang seseorang kamu nggak usah tanya dia siapa, gimana, apa, dan lain sebagainya. Tanya aja temannya siapa aja. Ya, temannya siapa saja, nanti kurang lebih itu ada gambaran, sebab teman akan mengikuti siapa yang ditemani.
Ya memang nggak mutlak sih ya, nggak mutlak, tapi sedikit banyak gambaran itu ada. Ya, dan pergaulan itu memang kan pengaruhnya kuat. Kan bukan sehari 2 hari teman itu, teman, tetangga ya bisa jadi kalau kita bergaul dekat akan sangat memberikan ya, pengaruh yang besar. Ya contoh yang sederhana ya mungkin sering saya contohkan seseorang mungkin lahir dari keluarga katakan Jawa ya atau Padang, tahulah logat Padang, Jawa bagaimana ya. Ya, tapi dia kecil-kecil sejak kecil udah dibawa ke Jakarta, tinggal di Tanah Abang, ya atau di mana lah yang logat Betawinya medok begitu ya, atau di Depok juga mungkin ada beberapa komunitas atau pemukiman. Ya itu proses lama itu akan mempengaruhi. Ya. Itu logatnya, lahjahnya, logatnya sedikit banyak akan terpengaruh. Ya. Oh, udah nggak kelihatan logat Jawanya atau Padang. Itu gambaran sederhana saja. Ya. Belum lagi dengan yang lain tentu saja. Jadi memang itu besar pengaruhnya. Bahkan dalam hadis lain juga dikatakan al-mu'min mir'atu li akhihil mu'min. Orang mukmin itu cermin dari mukmin yang lainnya. Ya, memang ada pengaruhnya. Wallahu a'lam. Oh gitu Pak Ustadz ya. Tapi berarti alhamdulillah Pak Ustadz, teman dekat saya berarti ibu-ibu muslimah semua yang ada di sini. Amin ya, makanya penting cari teman yang baik. Iya, kebetulan kalaupun kita nggak bisa persis, tapi paling nggak kepengaruh baik, mudah-mudahan. Iya, amin. Udah itu satu lagi Pak Ustadz. Nah, ini tetangga kebetulan China, dia ngirimi makanan. Udah gitu dia bilang halal katanya ini apa lahiran cucunya, selamatan lahiran cucunya. Berarti dia masak sendiri. Itu saya bingung mau makannya Pak Ustadz. Gimana? Ya tinggal dilihat aja Bu. Ya kalau makanannya misal katakan daging sapi, daging ayam segala macam nggak apa-apa. Makan saja. Iya, bakmi gitu pakai telur. Kalau di kita kan dia beli ayam di mana di pasar atau di supermarket, umumnya ayam-ayam itu sudah misalnya bersertifikat halal segala macam ya. Kecuali kalau dia potong sendiri itu lain lagi ya. Umumnya ya, kita ambil yang zahir saja. Ya udah ngomong halal sih, tapi tetap nggak tegel makannya saya. Kalau masih ketahuan barangnya barang haram, barang halal atau makanan halal, ya tidak mengapa insya Allah ya secara umum ya, kecuali kalau kita di masyarakat non muslim ya kayak mungkin di India atau di Bali begitu mungkin layak kita hati-hati. Tapi kalau di sini biasa orang beli ayamnya umumnya disembelih dengan cara yang halal, sapi juga umumnya demikian, yang di pasar-pasar umumnya demikian atau supermarket. Ya Pak Ustadz, jazakallahu khairan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ira. Ya Mbak Ustadz, Bibi, ya. Saya tadi sudah itu raise hand. Cuma nggak apa-apa, ntar saya itu dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau saya itu tinggalnya di pojokan pojokan perumahan. Jadi tembok saya itu dengan tembok perumahan sebelah itu terpisah dan tidak ada pintu. Sementara saya nggak tahu itu kalau perumahan itu masuknya lewat mana gitu kan, karena harus muter jauh. Sementara itu kalau dari agama kan dibilang itu tanggung jawab masih dalam lingkungan tetangga berarti itu kan ya. Nah benar. Itu gimana Ustadz? Tapi selama ini sih saya sudah meskipun saya tidak pernah misalnya kirim-kirim makanan karena nggak tahu tempatnya komplek itu lewat masuknya di mana, saya nggak tahu. Tapi sejauh ini misalnya saya ada pohon mangga yang agak daun-daunnya itu ke sebelah rumahnya gitu kan Ustadz, itu saya potong. Terus waktu itu dia pernah, jadi rumahnya itu kayaknya buangannya nggak bagus gitu kan ya. Nah itu pernah ada tukang saya minta tolong ke sana gitu kan. Terus saya minta tolong dilihat rumahnya itu kayak gimana supaya air buangannya dia itu nggak ke rumah kita nggak bau gitu kan. Tapi sejauh ini sih hubungannya sampai segitu aja, baik-baik aja Ustadz. Cuma maksud saya nggak ada interaksi apa-apa gitu loh Ustadz. Nah itu kayak gimana Ustadz? Menjelaskan dengan hubungan pertetanggaan seperti ini, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ya, baik, Bu. Ya, ini memang problem khususnya katakanlah di perkotaan ya, kalau boleh kita katakan demikian, atau di perumahan-perumahan yang memang kadang-kadang dibatasi dengan tembok, dengan pagar, dan semacamnya.
Ya kadang-kadang ya di satu komplek pun antara satu rumah dengan rumah lain ya relatif cukup terpisah ya. Ya, saya juga masih ingat lah ya, masih ketika di Saudi itu juga begitu juga ya. Kadang-kadang hubungan dengan tetangga itu nggak terlalu dekat, paling ya say hello aja ya, assalamualaikum lah di sana itu kalau ketemu, nanya paling kayak halo, apa kabar dan seterusnya. Ya memang lihat situasi dan kondisi ya. Kalau memang sangat mudah kita berkomunikasi ya, apalagi bisa ketemu langsung ya, bersebelahan dan tidak dibatasi oleh pagar atau apa yang tembok besar misalnya, ya itu bagus kalau kita membangun hubungan yang hangat, ya saling menyapa, mungkin saling berkunjung atau saling berbagi, itu satu hal yang bagus. Begitu ya. Kalau memang kondisinya kayak gitu seperti yang Bu katakan, dihalangi oleh tembok dan semacamnya, ya apa boleh buat ya, paling tidak minimal yang bisa kita lakukan adalah ya jangan mengganggu, jangan menyakiti, ya mungkin saja apakah dengan suara, dengan mungkin apa begitu ya. Tadi sudah cukup bagus Ibu praktekkan ya, dengan memotong pohon yang milik kita yang mungkin saja mengarah ke rumah tetangga kita begitu ya, itu sudah cukup bagus ya. Kalaupun ada hal-hal yang memang patut didiskusikan atau dibicarakan ya bagus juga tadi, kalau memang ada sedikit gangguan soal pembuangan dan lain sebagainya dibicarakan baik-baik ya. Memang selebihnya kalau ada peluang atau telah berkomunikasi yang betul-betul standar, betul-betul normal, itu bagus sekali ya, diupayakan kalau memang mungkin. Kalau nggak mungkin ya apa boleh buat, kita juga nggak bisa berbuat lebih dari itu. Paling tidak minimal sekali, paling tidak memang kita tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat dia terganggu atau tersakiti. Adapun kalau memang ada sikap dan perbuatan atau apa begitu yang kita merasa terganggu, ya tinggal kita sampaikan saja dengan cara baik-baik, carikan solusi yang baik tanpa harus dengan membuat keributan dan semacamnya ya, agar semuanya dapat diatasi dengan baik. Bisa jadi mungkin dia sibuk atau mungkin dia apa, ya kita carikan solusi yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih, jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakum. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan via chat dari Mbak Frita. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana berdakwah kepada tetangga untuk mengajak kebaikan, tapi tidak menyakiti tetangga tersebut? Begitu Pak Ustadz. Ya memang dengan tetangga ini kadang-kadang ada hal-hal yang patut kita perhatikan ya. Mungkin ada yang sensitif ya, ada yang menutup diri dan lain sebagainya. Yang paling penting sih dalam hal ini komunikasi kita buka dulu. Ya. Jadi memang nggak harus selalu dengan cara langsung begitu. Ayo kita ngajak ke sana dan kembali. Paling tidak komunikasi dibuka dulu. Terus juga kebaikan-kebaikan kita tawarkan. Gitu ya. Ya ibarat kayak sales gitulah ya. Kadang-kadang sales gitu juga kan atau apa ya naudzubillah, kadang-kadang sampai orang-orang yang berbuat jahat pun juga biasanya mereka pakai metode memberikan tawaran kebaikan ya, sampai akhirnya orang itu tertarik sama kita ya. Kemudian ya kalau orangnya jahat ya dilakukan kejahatan, naudzubillah ya. Artinya kadang-kadang banyak orang seperti itu kan untuk kejahatan. Maksudnya juga untuk kebaikan bisa melakukan hal itu. Bagaimana agar orang baik dengan kita, merasa percaya dengan kita, care dengan kita, begitu ya. Kalau udah kayak gitu kan gampang, ayo kita ngaji, ayo kita ini, ayo dan seterusnya. Karena dia udah percaya, karena di antara pintu dakwah itu memang rasa percaya dan rasa aman. Ya, rasa aman. Ya, sama itu sebenarnya rumus kehidupan ya, semuanya saya kira. Rasulullah itu dakwahnya diterima pertama-tama ya karena rasa percaya. Makanya Rasulullah sifatnya atau diberi julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya, para sahabat yang pertama kali menerima Islam, ya, salah satu sebabnya karena percaya sama Rasulullah. Dia jujur, dia baik, dia suka bantu orang, begitu ya. Maka usahakan hal-hal yang seperti
yang seperti itu ya. Memang jangan terlalu langsung misalnya mengajak ini, memerintahkan itu, melarang ini. Kadang-kadang itu justru akan mengundang resistensi, penolakan ya, atau ketidaksukaan dalam hal tertentu. Ya memang proses ya panjang dan seterusnya. Kalaupun memang belum mendapatkan respon, jangan lantas memutuskan hubungan, ya tetap saja berkomunikasi dan berhubungan secara positif dan secara baik. Ya seakan-akan kita nggak merasa terganggu dengan misalnya dia menolak atau dia tidak setuju. Begitu ya. Terus saja menjaga hubungan baik. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Baiklah Ibu-Ibu, silakan yang masih ingin bertanya. Mumpung Pak Ustadz masih ada. Silakan kalau ada. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz, mau bertanya lagi boleh ya Pak Ustadz? Ya silakan. Kalau ada pohon mangga Pak Ustadz ya, pohon mangga tetangga, dia ke rumah kita gitu Pak Ustadz. Nah, pas bagian dahan yang ke rumah kita itu berbuah gitu Pak Ustadz, berbuah dan banyak dan jatuh ke rumah. Nah, itu pernah saya kan nyuruh untuk orang rumah untuk mengembalikan. Nah, tapi ada yang bilang itu katanya udah hak tetangga. Nah, itu betul nggak Pak Ustadz? Baik, wallahu alam ya. Memang itu sering jadi ungkapan ya. Itu kalau udah sampai ke rumah kita itu hak kita. Ya, itu tidak wallahu alam. Lebih hati-hati sih tidak ya. Ya, memang yang paling enak sih tetangga udah bilang udah pokoknya itu tetangga mangga yang di situ ambil aja nggak apa-apa begitu ya. Itu yang paling enak kan, kita jadi merasa nyaman dan enak begitu ya. Atau paling nggak yang paling gampang juga kalau ada mangga yang jatuh dan lain sebagainya ya kita berikan dulu kepada yang punya, kecuali kalau misalnya katakanlah kalau yang punya nggak ada atau nggak bisa dihubungi, itu nggak apa-apa kita ambil. Sebab kalau udah kayak gitu makanan itu kalau jatuh atau apa yang jatuh itu kalau seandainya kita biarkan dia jadi busuk, lebih baik kita makan. Lebih baik kita makan. Tapi kalau masih mungkin kita bisa kembalikan atau kita ini mangganya jatuh atau apa. Begitu ya. Ya mungkin tetangga juga yang tahu diri pasti akan malah merasa malu ya. Karena ini akan ke tetangganya. Kecuali kalau dia udah nggak punya perasaan sama sekali, oh iya ya, makasih ya, diambil aja misalnya nggak ada sama sekali perhatian dan seterusnya. Ya, jadi lebih hati-hati kalau masih mungkin ya kita kembalikan atau jangan kita ambil, jangan yang apalagi kalau yang masih di pohon apa begitu ya. Itu secara umum bukan pohon kita lah paling tidak ya, meskipun mungkin ada di lahan kita. Kecuali tadi ya, kalau seandainya kita nggak makan bisa busuk ya, jatuh dia. Ya, kemudian mungkin tetangga itu nggak ada atau gimana, nggak apa-apa itu. Ya, sebab lebih baik dimakan daripada busuk, tidak ada yang memanfaatkan. Iya, jazakallah khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum Mbak Ira, mumpung ingat. Iya Mbak Frita, tafadhol. Mau nanya tambahan Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya tentang ini Pak Ustadz, apa kan ada tanah rumah kita yang bagian depannya itu udah termasuk fasum. Terus kan kadang-kadang kita ada yang pakai untuk ini loh Pak Ustadz, kalau ada pagar, biasanya mobilnya kan kurang masuk ya, jadi pagarnya tuh dimajuin sampai ke fasumnya gitu. Itu kalau kayak gitu ada hukumnya nggak Pak Ustadz di Islam? Itu fasumnya apa Bu? Apa ya biasa got kan ya kalau depan rumah ya? Ya ada yang got, ada yang kayak apa ya itu ya namanya ya? Kayak trotoar gitu Pak Ustadz ya. Ya memang ini suatu permasalahan ya yang memang harusnya juga diperhatikan juga, meskipun kadang-kadang orang anggap biasa atau apa begitu ya. Intinya jalan umum atau trotoar atau ya mungkin bawahnya kadang got segala macam itu milik umum ya.
milik umum. Kita tentu boleh saja menggunakan, tapi bukan dalam arti seakan-akan menjadi milik kita atau menjadi khusus punya kita, begitu ya. Ini memang tidak baik ya. Misalnya orang parkir mobil ya, setiap hari parkir di situ, nongkrong di situ mobil. Ya, dia mungkin nggak punya garasi atau punya garasi tapi malas masukin. Nah, itu nggak bagus ya, karena paling nggak mengganggu lah arus lalu lintas begitu. Walaupun mungkin orang tetap bisa jalan ya, tapi paling nggak orang cuma bisa pakai setengahnya ya. Kalau ada mobil papasan ya jadi repot. Ini memang harus dibiasakan kita punya semacam sensitivitas ya. Sensitivitas. Oh, saya kalau parkir di sini ntar orang kasihan lewat ya. Saya juga punya di depan rumah itu, kalau mobil saya parkir paling enggak kalau ada mobil papasan tuh orang jadi tahan juga ya, enggak, tapi ini. Mungkin kalau kita sebentar saja ya karena kebutuhan enggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari sekian ini ya, itu tidak layak. Termasuk juga ini tadi ya, yang memang kadang-kadang juga saya sering lihat tuh pagar dimajuin ke depan dan itu bukan tanah kita. Nah, katakan udah masuk pasum ya. Itu memang sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ya, kita harus juga menjaga diri dari hal itu. Mungkin nggak ada orang yang merasa terganggu, tapi itu punya umum. Itu punya umum. Mestinya kita tidak pakai atau kita lebihkan pagar kita lebih dari ukuran tanah kita. Ya, ini memang satu hal yang seharusnya kita juga jaga-jaga ya, karena bukan hak kita, ya, bukan hak kita. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, jazakallah. Baik, sama-sama. Baik Ibu-Ibu, masih ada waktu. Silakan yang ingin bertanya. Masih ada waktu ya Pak Ustadz? Iya. Silakan Bu, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai perbuatan zina yang pernah didengar juga akan bahwa dosanya itu akan melingkupi 40 rumah tetangganya gitu Ustadz. Bagaimana ketika kita tidak tahu apakah tetangga kita ada yang berzina atau tidak gitu Ustadz? Ya, ungkapan orang yang berbuat zina maka tetangganya kena dosa itu nggak benar ya Bu. Tidak benar. Jadi kaidah dasarnya wala taziru waziratu wisra ukhra. Ya, orang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi nggak ada istilah orang berbuat dosa kalau tidak kena dosanya. Ya, tidak ada. Ya, masing-masing dosa dia ngurus sendiri, ya dia nanggung sendiri. Begitu ya. Cuma memang ya kalau ada pengaruh efek negatif, keburukan baik yang tampak atau yang tidak tampak itu mungkin ya, artinya akibat perbuatan zina ya Allah murka, Allah marah dan semacamnya, ya mungkin tetangganya kena, atau juga kadang paling tidak secara sosial ya, nama baiknya segala macam, atau mungkin suasananya akan menjadi tidak nyaman dan seterusnya, mungkin ya itu terjadi efeknya kepada tetangga. Tapi kalau tetangga lantas berdosa gara-gara tetangganya berzina, tidak begitu ya, tidak demikian. Namun di sisi lain ya kita juga harus berusaha sedapat mungkin ya untuk ikut berpartisipasi membina masyarakat ya, membina keluarga ya, kita atau tetangga dan semacamnya agar tidak muncul ya sikap-sikap seperti itu ya, perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Maka kita jaga betul ya, jangan sampai misalnya ada tetangga kita atau rumah di sebelah kita atau dekat kita misalnya jadi tempat maksiat, sarang perzinahan ya, karena pasti akan ada efek buruknya. Ya, itu yang dimaksud sebenarnya, lebih kepada efek buruk ya, bukan dosa. Sebab kalau dosa ya orang yang enak bahasanya ya, naudzubillah, ya kita yang dosa, wah tidak ya. Dosa tuh sebagaimana pahala. Ya pahala juga nggak bisa orang ibadah kita yang dapat pahala, enggak ya, masing-masing sesuai dengan perbuatannya ya. Kalau pahala bisa dibagi sih enak, orang kaya bisa ngasih duit kamu sholat yang banyak terbagi saya, nah itu kan enak ya. Tapi tidak, masing-masing orang beribadah untuk dirinya, maksiat juga dia yang nanggung ya dosanya. Cuma memang pengaruh dari kemaksiatan
itu bisa jadi berefek kepada tetangganya, ya, baik langsung yang zahir atau yang tidak. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Sama-sama Bu. Ya, baik Ibu-ibu. Masih ada waktu ya Pak Ustadz? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya mau bertanya, Silakan. waktu kapan ya suka ada di FB gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang hajatan terus dia pakai jalan gitu ya, untuk hajatnya dia gitu ya, terus ditutup sebagian jalan gitu, itu kira-kira boleh nggak sih sebenarnya? Ya. Ya, ini mungkin perkara ini bisa dilihat dari berbagai sisi atau dalam kondisi ya. Kalau jalannya itu jalan yang vital, alternatifnya sulit, ya orang jadi jadi susah begitu ya. Itu memang sebaiknya dihindari, ya, dihindari. Ya. Tapi kalau alternatifnya banyak dan disepakati, katakan bisa disepakati oleh masyarakat dan lain sebagainya, masih mungkin lah ya. Mungkin dengan kepala RT atau RW dan semacamnya. Itu biasa kalau di perkampungan mungkin masih mungkin ya, jalan tidak terlalu ini. Tapi kalau di perkotaan, wallahu alam ya, sebaiknya memang dihindari kecuali kalau ya ada kesepakatan bersama ya, dan juga tidak terlalu mengganggu ya, transportasi. Ini memang bagusnya dihindari. Tapi kalau katakan kalau di komplek kayak itu masih mungkin kan, ya, karena terbatas dan biasanya aksesnya juga masih mudah. Ya. Ini masing-masing melihatlah situasi dan kondisinya. Ya. Kalau seperti di Depok ini misalnya, umumnya jalannya juga cukup padat ya, cukup padat. Kemudian kalau dipakai buat ini orang ya cukup terganggu, Mestinya memang kalaupun mau dia pakai ya sewajarnya lah dipakai, mungkin sekedar karena banyak yang parkir ya sudah itu, tapi nggak harus misalnya menutup jalan, ya, nggak harus menutup jalan. Oh ya, baik Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khair. Baik Ibu-ibu, masih ada waktu. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kelihatannya sudah. Ya. Kesimpulannya Pak Ustadz, kayaknya kita bertetangga ini harus saling pengertian lebih tinggi, atau kitanya yang harus lebih mengerti gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, semuanya Bu ya. Harus lebih mengerti, harus juga pengertian, harus memberi toleransi, ya, juga harus berbuat baik begitu ya. Bahasanya yang paling ideal kita lakukan. Ya, meskipun memang kalau ada hal apa-apa juga nggak usah diam, ya sampaikan saja, jangan nanti timbul permasalahan ya. Kalau dia misalnya jelas-jelas melakukan kezaliman atau melakukan hal yang mengganggu, ya disampaikan, dicarikan solusinya. Ya, bukan berarti kita diam aja karena mengerti, tidak. Ya, itu enggak juga bukan berarti kita merusak ketetanggaan ya. Jelas-jelas misalnya buangan airnya ke rumah kita kotor, ya kita sampaikan saja begitu ya, atau apalah yang kira-kira mengganggu dibicarakan. Selebihnya kita jaga suasana kondusif ya kepada tetangga kita. Wallahu a'lam. Ya, soalnya saya lihat kalau hidup bertetangga di sini Pak Ustadz, bukan lu ya udah jarang ketemunya gitu Pak Ustadz. Ya mobil kurang masuk ya masuk, nanti berselisih kita bersisi gimana lah gitulah Pak Ustadz. Baik ya, makanya seperti baik semua. Seperti majelis seperti ini sarana yang paling baik ya kalau untuk masyarakat di komplek itu sarana yang luar biasa sebenarnya. Bukan cuma sekedar kita untuk menuntut ilmu, tapi membangun komunikasi dan hubungan ya, agar kita bukan hanya sekedar tinggal di suatu komplek, tapi juga kita ada komunikasi, ada program kebaikan. Maka Majelis Ta'lim ini saya lihat sangat efektif sekali. Iya, saya akui Pak Ustadz, Majelis Taklim Al-Kausar, Masya Allah Pak Ustadz.
betah saya rasanya tinggal di sini, Pak Ustadz. Masya Allah ibu-ibu. Tinggal dijaga, dirawat, dikembangkan, insya Allah banyak kebaikan. Ya. Alhamdulillah ibu-ibunya baik-baik dan soleha, Masya Allah. Itu aja Mbak Ira, Ustadz. Khair. Ya, Pak Ustadz, kelihatannya kita tutup, Pak Ustadz. Mohon ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pengajian kita dengan mohon kepada Allah kebaikan, ya, keberkahan, perlindungan juga ya buat kita semua, keluarga kita di masa-masa yang cukup berat ini ya. Apalagi banyak musibah terjadi menimpa saudara kita juga, dan ya pandemi juga seperti sekarang ini ya, tidak ada yang bisa kita minta pertolongan yang paling kuat, paling kita harapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga buat anak-anak kita ya yang masih belajar, mungkin yang mungkin sedang meniti karir, semoga Allah berikan perlindungan, keberkahan, dan Allah berikan istiqomah dalam iman dan Islam. Astaghfirullahaladzim, 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 hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilah hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma arfa' annal bala' wal waba' war riba waz zina waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan pada siang hari ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tutup kajian siang hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.